Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sekarang, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Guru, beserta siswa-siswi SMP Negeri 1 Sekarang yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat yaitu kesehatan, sehingga bisa melaksanakan kegiatan upacara dengan penuh hikmat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang membawa kita dari zaman gelap menuju terang, yakni dinul Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, siswa-siswi sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami dari Polsek Sekarang berkesempatan menjadi pembina apel pada apel upacara pada hari Senin ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada siswa-siswi sekalian. Yang pertama, sebagai pelajar dan siswa-siswi sekalian, yang pertama kita harus menghormati orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Seorang ayah adalah bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarga, dan ibu mendidik kita, melahirkan mulai kecil hingga dewasa hingga sampai saat ini. Maka dari itu, yang pertama kali adalah berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian jangan lupa berbagi kepada bapak dan ibu guru, karena bapak dan ibu guru lah yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Tanpa keridhaan dari bapak dan ibu guru, maka ilmu yang kita dapat tidak akan ada artinya. Bisa dipahami ya? Para siswa sekalian, sepandai apapun kalian, kalau kalian tidak bisa menghormati guru, maka ilmu yang kalian dapat tidak akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua, dan yang kedua, berbakti kepada bapak dan ibu guru. Kalau kalian sebagai pelajar, jangan lupa, jangan sampai membuat kecewa bapak dan ibu guru kalian, apalagi bertindak di luar kewajaran sebagai siswa dan siswi sekalian. Kemudian yang kedua, ini yang lagi viral maupun di media sosial maupun di lingkungan kita sehari-hari, dan perbuatan ini kalau kita diamkan akan berkelanjutan seterusnya. Padahal perbuatan ini tidak boleh dilakukan dan berakibat kepada korban, apa yang dinamakan dengan bully atau bullying. Sudah tahu tentunya, para siswa-siswi sekarang sudah tahu, di media sosial semua pegang HP, di TikTok dan di media sosial Facebook juga sudah banyak apa yang dinamakan dengan bullying. Saya beri penjelasan sedikit. Bullying ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau seseorang sendiri terhadap korban. Kita sebut saja korban. Korban adalah orang yang dibully, yang mengakibatkan tekanan pada psikis, baik fisik
maupun mental. Tindakan bullying ini kalau tidak dihentikan, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Padahal ini kebiasaan yang tidak boleh dilakukan. Contoh, suatu contoh, teman kalian saat di kelas akan duduk di bangku, kemudian ada yang usul bangku tersebut, bahasa Jawanya diseret, bahasa Jawanya ditarik dengan tiba-tiba, kemudian yang bersangkutan ini terjatuh. Kebetulan jatuh ini mengenai meja yang ada di belakangnya. Kalau ini bisa menyebabkan luka, ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun sebagian siswa ini menganggap adalah lelucon, guyonan. Ketika teman kalian ini terjatuh, maka akan ditertawakan bersama-sama, bahkan seisi kelas akan menertawakan. Ini kegiatan yang tidak boleh. Apakah tindakan bullying ini bisa mengarah kepada tindak pidana? Bisa. Perlu siswa-siswi sekalian ketahui, banyak sekali kasus yang terjadi baru-baru ini di daerah Semarang seperti itu. Contohnya ada teman kemudian diusili, diangkat bersama-sama, kemudian teman tersebut dijatuhkan di atas paving. Kebetulan orang yang dijatuhkan ini mengalami luka pada bagian punggung belakang dan menjalani operasi. Ini bisa masuk ke ranah hukum, bisa. Orang tuanya tidak terima karena ini sudah terjadi tindak pidana. Akhirnya apa? Ini ditangani oleh pihak kepolisian. Walaupun asal muasalnya ini adalah niatnya bercanda. Boleh bercanda tapi jangan keterlaluan. Kemudian timbul pertanyaan, loh kita ini masih anak-anak Pak. Anak-anak kan tidak bisa dipenjara. Siapa yang bilang? Kalau orang yang sudah dewasa, ini namanya peradilan umum, bisa dilakukan tindak pidana di pengadilan umum. Kalau yang melakukan tindak pidana ini adalah anak-anak, nanti yang melakukan peradilan adalah pidana anak-anak melibatkan Balai Pemasyarakatan yang ada di Bojonegoro. Baik dewasa maupun anak-anak bisa dipidana. Maka dari itu kami dari Polsek Sekran berpesan, silakan bercanda, emang waktunya seusia sampai semuanya ini adalah waktunya sering bergurau, bersenang-senang dengan teman-teman. Tapi ingat, jangan bergurau yang berlebihan. Kemudian tindakan apa yang dilakukan bila kalian dibully? Bullying ini tidak hanya berupa fisik, bisa berupa psikis. Kalian dijauhi teman-teman, basa Jawane dipisui, kemudian kalian dicibir, kemudian ada teman-teman yang ingin mengajak menjauhi satu orang siswa. Ini tidak boleh, apalagi sampai tindakan fisik. Contoh lain tindakan fisik yang sederhana adalah menaruh permen karet di rambut teman kalian ataupun di kursi. Itu sudah termasuk tindakan fisik dan bisa menyebabkan orang yang bersangkutan kalau disurai, istilahnya ditertawakan teman sekelas, ini bisa mengarah kepada mental seseorang. Kalau mentalnya tidak kuat, orang tersebut akan menjadi pemurung. Dia merasa temannya tidak ada yang memperhatikan, merasa dijauhi,
Kalau orang ini tidak ada yang istilahnya mendekati, berbahaya kepada psikis dan akan berpengaruh kepada kehidupan di masyarakat di masa depan. Kemudian apabila kita mendapatkan bully, yang pertama tetap percaya diri, kemudian simpan bukti kalau kita sudah dibully dan laporkan kepada guru. Kalau tindakan ini mengarah kepada psikis ataupun fisik, laporkan kepada dewan guru. Kalau nanti mengalami luka berat dan dirasa, nanti ada tim yang ke sekolahan untuk memanggil para siswa yang terlibat dan juga melibatkan kedua orang tua. Jangan sampai tindakan ini dianggap hal biasa dan akan terjadi pada hari berikutnya. Kemudian jika kalian melihat bully, ini yang terjadi di lingkungan sekolah, jika kalian melihat bully, jangan diam. Yang pertama jangan diam, kemudian yang kedua berusaha untuk mendamaikan, cari akar permasalahannya. Contoh, mungkin ada teman kita yang resek, di mana-mana tempat mungkin juga ada teman kita yang resek, kemudian teman-temannya istilahnya janjian untuk membuli. Ini emang kesalahan ada di pihak korban. Kemudian pihak korban kita dekati, kita beri penjelasan bahwa tindakan yang dilakukan itu salah. Emang sampean sing resek, bukan teman kita yang menjadi sampean yang salah. Namun tindakan membuli ini juga tidak bisa dibenarkan. Yang kedua itu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dukung korban agar bisa memulihkan percaya diri. Beri masukan kepada korban bahwa dia tidak sendiri. Dan yang terakhir, laporkan kepada pihak guru agar kejadian tidak terjadi dan terjadi lagi. Kemudian yang terakhir, bahwa timbul pertanyaan apakah tindakan bully ini bisa masuk ke ranah pidana. Jawabannya adalah bisa, sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di situ mengatur tentang korban maupun pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan anak. Namun tidak serta-merta bahwa kejadian tindak pidana harus diselesaikan secara hukum. Bisa diselesaikan di luar hukum dengan melibatkan balai pemasyarakatan, orang tua, tokoh masyarakat, dan dewan guru serta yang bersangkutan duduk bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang paling terakhir, pesan kami dari Polsek sekarang, stop bullying. Mulai sekarang stop bullying terhadap teman maupun orang lain, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Ingat, bercanda itu indah, namun jangan sampai merugikan orang lain. Demikian sedikit amanat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.